Dan masuk pada tasawuf modern. Nah, istilah tasawuf modern ini, bahkan istilah tasawuf sendiri belum dikenal pada zaman Rasulullah. Namun substansi dari ajaran tasawuf itu diambil dari perilaku Rasulullah sendiri. Karena ajaran Islam mengenal pembagian ada akidah, syariah, akhlak, dan iman ihsan itu kalau dalam perspektif tasawuf itu masuk pada ilmu akhlak. Nah, di kalangan praktisi tasawuf, istilah atau nomenklatur tasawuf modern ini belum dikenal. Dan ini muncul di kalangan pengamat atau para intelektual muslim berkaitan dengan tasawuf modern. Jadi istilah ini merupakan anitesis dari dari tasawuf tradisional atau tasawuf klasik. Nah, di Indonesia tasawuf modern ini pertama kali muncul tahun 1939 ketika Buya Hamka menulis dengan tasawuf modern. Walaupun dalam penjelasannya Hamka tidak mengatakan bahwa ini berkaitan dengan buku tasawuf modern yang berasal dari dirinya, tetapi memang ini adalah dari berbagai kelompok masyarakat ataupun orang dekat dari Buya Hamka yang awalnya itu ditulis di pedoman masyarakat yang berjudul Bahagia dan akhirnya dibukukannya itu menjadi tasawuf modern karena konsep utamanya adalah membersihkan batin yang mana ini menunjukkan berkaitan dengan kajian atau ilmu tasawuf. Dalam literatur asing, istilah tasawuf modern sering disebut dengan neo-sufism yang dimunculkan oleh Fazlur Rahman yang memaknai tasawuf modern sebagai sufism yang memiliki perspektif persepsi positif terhadap dunia dan lebih mendorong dinamika dan aktivisme. Dan ini dikontraskan dengan tasawuf tradisional yang bersifat eskapsis sehingga cenderung mengabaikan dunia. Nah, ini dapat dilihat juga berkaitan dengan pernyataan tasawuf atau yang disebut dengan Neo-Sufism oleh John Albert Paul yang menyatakan the Tijaniyah Tariqah was the modernist Sufism in Morocco. Bahwasanya tarekat Tijaniyah itu adalah tasawuf modern terbesar di Maroko. Sedangkan Bernard Radke pada tahun 1992 mengungkapkan Neo-Sufism refer to a tendency within 18 and 19 century Sufism that derives from the founder of the Tijaniyah. Jadi Neo-Sufism itu merujuk kepada kecenderungan abad ke-18-19 yang mana ini berkembang dari pendiri Tijaniyah, yaitu Ahmad Tijani, dan pendiri dari beberapa tarekat seperti Sanusiyah, Khatimiyah, dan Idrisiyah yang dikelompokkan sebagai tasawuf modern. Hal ini memang disebabkan karena tasawuf modern ini ataupun yang merujuk kepada Syekh Ahmad Tijani dengan tarekat Tijaniyahnya karena memang sangat ketat terhadap syariat. Nah, ini kan jadi segala sesuatu itu dilihat dari kacamata syariat. Bahkan ia menyatakan kepada para pengikutnya ataupun yang mengikuti tarekat Tijaniyah, jika kalian mendengarkan sesuatu dariku, maka pertimbangkanlah dengan neraca syara. Bila sesuai syara, amalkanlah, dan bila menyimpang dari syara, tinggalkanlah. Sehingga perilaku sufistik seperti kholwat, uzlah, zuhud tidak nampak dari tarekat Tijaniyah. Nah, itu salah satu tarekat yang dikategorikan sebagai neo-sufism atau tasawuf modern. Lalu ada tarekat Idrisiyah yang memang gerakan ini lebih lebih kepada bagaimana pengamalan syariah yang mempertemukan antara disiplin ilmu lahir dengan ilmu batin yang memang ditunjukkan lebih kepada
mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, peningkatan apa istilahnya itu kita lihat selain dari organisasi tarekat, itu ada beberapa lembaga yang dapat dikategorikan sebagai tasawuf modern. Yang ini memang ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan zikir atau pelatihan-pelatihan spiritual. Dan ini dikelompokkan ada beberapa. Yang pertama adalah pesantren Al-Quran Babus Salam yang didirikan oleh Kiai Haji Mukhtar Adam. Lalu ada Majelis Zikir Al-Faros yang ini Ustadz Farida Fauzi, lalu Manajemen Kalbu, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, lalu ada Majelis Zikir Al-Zikra, Kiai Haji Arifin Ilham, lalu adanya Majelis Zikir Ustadz Haryono, dan pelatihan sholat khusyuknya Abu Sangkan. Nah, tiga kategori yakni Babus Salam, lalu Majelis Zikir Al-Farros, dan Manajemen Kolbu ini berasal dari Bandung. Sisanya itu ya datang di Jawa Barat untuk melakukan kegiatan. Nah, itulah berkaitan dengan tiga lembaga-lembaga yang menunjukkan karakteristiknya sebagai bagian dari pengembangan tasawuf yang dikategorikan sebagai tasawuf modern. Contohnya misalnya pesantren Babus Salam yang memang didirikan oleh Kiai Haji Mukhtar, yang mana dalam pengembangannya itu adalah lebih sebagai bimbingan rohani di majelis taklim yang diadakan paket-paket kuliah seperti Ma'rifatullah, kajian tafsir Quran, estetorik, mi'raj ruhani, paket keluarga sakinah, dan sebagainya yang memudahkan untuk pembinaan umat ya secara Islami yang dilaksanakan secara bertahap. Lalu misalnya adalah Majelis Zikir Al-Farras yang berdiri tahun 2002 yang didirikan oleh Ustazah Farida Fauzi yang memang majelis taklim ini atau majelis zikir ini didominasi ditujukan kepada para perempuan ya, para perempuan yang akhirnya begitu banyak yang mengikutinya ketika dilakukan di Masjid Agung Bandung. Lalu misalnya berkaitan dengan apa namanya itu Majelis Zikir Al-Faros ini, ciri khasnya adalah memiliki dua buku pegangan, ada buku hijau dan buku kuning. Nah, buku hijau ini berisi nadoma, nasyid, sholawat, istighfar, asmaul husna, dan sebagainya. Sedangkan yang kuning berisi wirid-wirid utama, rangkaian istighosah, surat Yasin, dan sebagainya. Lalu ada pesantren Darut Tauhid yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang fokus pada manajemen kolbu, yang mana di sini merujuk kepada zikir dan muhasabah dan bagaimana seseorang mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan ceramah rutin, ceramah umum yang sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Lalu ada Majelis Az-Zikra yang tiga sebelumnya itu berada di wilayah Bandung sekitarnya. Kalau ini Az-Zikra ini berada di luar Bandung. Dan ini didirikan oleh Ustadz Arifin Ilham, yang mana memang memfokuskan kepada majelis zikir. Dan Ustadz Arifin Ilham menjelaskan bahwa zikirnya adalah Al-Quran, sehingga disebutlah Az-Zikra. Nah, kita lanjut misalnya Abu Sangkan yang mendirikan pelatihan sholat khusyuk. Yang ini memang diperoleh dari pesantren Al-Ihya yang pimpin Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Yang mana pembentukan pelatihan sholat khusyuk ini ya mendirikan forum kajian Tazkiyatun Nafs di bawah naungan Yayasan Sholat Khusyuk Jakarta yang kegiatan rutinnya berbentuk ceramah, diskusi, pelatihan, dan kegiatan yang menghidupkan kecerdasan emosi dan spiritual. Nah, itulah perkembangan tasawuf modern yang salah satunya berkembang di Jawa Barat, dan poin pentingnya itu seperti berkembang di Bandung, yang mana pengamalan-pengamalan pembersihan jiwa yang sederhana yang memang ditujukan kepada masyarakat umum atau masyarakat luas.